Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Nanang Abdurrahman selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 2 PTIK 2B akan membawakan materi yang berjudul mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Sebagai yang tertera, langsung saja tanpa berlama-lama pada pemateri pertama yaitu Angeli Dwi Intan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ada suaranya nggak sih? Ada. Ada. Yang pertama yaitu daftar kebutuhan pengguna telah ditentukan. Definisi pengguna. Pengguna adalah seseorang yang menggunakan sebuah produk, sistem, atau jasa. Yang kedua yaitu kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dimaksudkan untuk menggambarkan fungsi dan fitur sistem dari perspektif pengguna agar sistem sesuai dengan keinginan pengguna. Pengembangan software yang terlihat dalam proses harus mampu memahami perspektif atau sudut pandang pengguna. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengguna. Yang pertama yaitu administrator, yang kedua super user, yang ketiga user, yang keempat GUIs. Next. Yang selanjutnya menentukan kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama ada wawancara, observasi, visioner, analisis dokumen, diskusi kelompok, pembuatan persona, yang terakhir kompetitor user testing. Next. Selanjutnya memahami karakter pengguna, yaitu tentukan target customer. Maka dengan menentukan target customer, suatu produsen pasti paham dengan suatu customer tersebut. Yang kedua, membuat hipotesis, yaitu produsen harus membuat hipotesis yang mampu menentukan langkah selanjutnya untuk menentukan strategi yang tepat dalam menawarkan dan membandingkan produk produsen tersebut. Yang selanjutnya melakukan eksekusi. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, produsen harus mengeksekusi dengan menjalankan strategis penawaran produk yang sudah direncanakan secara matang terhadap customer nantinya. Selanjutnya, tidak terlalu terpaku dengan data. Produsen harus melakukan sebuah pengujian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategis membranding suatu produk yang diinginkan oleh customer. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Rafiq. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ada suaranya nggak? Ada. Banyak. Langsung saja ke materi yang dibacakan oleh saya, yaitu informasi yang dibutuhkan. Ditentukan informasi. Definisi informasi. Informasi adalah pesan, ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Fungsi informasi yaitu yang pertama menjadi sumber pengetahuan baru, yang kedua menghapus ketidakpastian, yang ketiga sebagai media hiburan, yang keempat sebagai sumber berita, yang kelima untuk sosialisasi kebijakan, yang keenam untuk mempengaruhi khalayak, yang ketujuh menyatukan pendapat. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis informasi. Yang pertama informasi berdasarkan sifat. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya faktual, opini atau konsep, yang ketiga deskripsi.
Yang kedua yaitu informasi berdasarkan kegunaan. Jenis informasi berdasarkan kegunaan dapat dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya yaitu informasi yang menambah pengetahuan, yang kedua informasi yang berdasarkan penyajian. Lanjut ke yang ketiga yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan, yang keempat informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Cara memperoleh informasi yaitu adalah dengan mewawancarai narasumber, membaca buku, menonton berita, atau mencari di internet. Next. Kemunculan ilmu informasi. Ilmu informasi merupakan bidang yang muncul setelah Perang Dunia Kedua bersamaan dengan ilmu lain. Misalnya ilmu komputer ditandai dengan fenomena ledakan. Artinya publikasi ilmiah dan teknis dalam jumlah besar serta kecepatan tinggi. Nilai-nilai informasi yang pertama mudah diperoleh, yang kedua luas dan lengkap, yang ketiga ketelitian, yang keempat kecocokan, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam kejelasan, yang ketujuh keluasan, yang kedelapan dapat dibuktikan, yang kesembilan tidak ada prasangka, yang kesepuluh dapat diukur. Next. Selanjutnya yaitu dokumen survei teknis dirancang survei. Definisi survei. Penelitian survei adalah pendekatan yang fleksibel yang senantiasa dapat dipergunakan untuk mempelajari berbagai pertanyaan, penelitian dasar dan penelitian terapan. Meskipun riset ini berakar pada penelitian sosial terapan, riset pasar, dan pemungutan suara pemilu. Ciri-ciri survei yaitu melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Jadi teknik pengambilan sampelnya harus sampling probabilistik atau sampel acak. Informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepadanya atau kuesioner, atau juga berdasarkan pertanyaan lisan atau wawancara. Sampel harus representatif atau mewakili populasi, sehingga ukuran sampelnya relatif banyak sebanding dengan populasi, dibandingkan dengan metode lainnya. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafiq telah membawakan materinya. Selanjutnya kepada Saudara Reva sebagai pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator ya, telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi pada kali ini. Ya, metode survei. Kuesioner, pertanyaan yang diajukan kuesioner dalam angket penelitian bisa berbentuk pertanyaan tertutup sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan atau pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi jawaban responden. Wawancara. Jika dengan kuesioner peneliti tidak memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, lanjutan untuk mengeksplorasi jawaban responden dalam wawancara hal itu dapat dilakukan. Yang pertama, dalam contoh survei itu ada pendidikan. Riset pendidikan yang mencerminkan menggunakan metode survei, misalnya saja kajian tentang hubungan pola asuh orang tua kampung Sukamaju terhadap prestasi siswa di pembelajaran IPA. Di sini si peneliti telah menentukan variabel terikat yaitu orang tua dan variabel bebasnya model pola asuh. Jadi next slide-nya. Tujuan survei. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Tabel untuk merangkum hasil survei teknis telah dipersiapkan. Definisi tabel. Tabel adalah alat bantu visual yang berfungsi untuk menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya disajikan secara naratif atau menggunakan kata-kata sajian informasi yang menggunakan tabel lebih mudah dibaca sehingga lebih mudah pula untuk disimpulkan. Fungsi tabel.
Daftar tabel mempunyai sejumlah fungsi dalam penggunaannya. Di antaranya yaitu memberikan kemudahan kepada para pembaca sebab dengan menggunakan tabel, data tersusun secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Ditinjau dari segi tujuannya, terdapat beberapa tujuan menggunakan daftar isi dan daftar tabel untuk menyajikan data. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan banyak informasi secara ringkas. Yang kedua memudahkan pembaca dalam memahami bacaan. Yang ketiga menjelaskan suatu fakta. Yang keempat menjelaskan informasi. Yang terakhir menyajikan data secara singkat, jelas, dan lebih menarik dibandingkan hanya berupa kata-kata. Di sini ada 3 jenis tabel. Yang pertama itu ada tabel satu arah. Tabel satu arah ialah tabel yang menyajikan keterangan tentang satu karakteristik saja. Yang kedua ada tabel dua arah. Tabel dua arah ialah tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik dan terbentuk ketika rintisan atau keterangan dibagi menjadi dua bagian koordinat. Yang ketiga ada tabel tiga arah. Tabel tiga arah ialah tabel yang menyajikan hubungan antara tiga karakteristik sekaligus. Mungkin hanya sekian nih materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Reva telah membawakan materinya. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai pemateri selanjutnya, yaitu di sini ada cara atau langkah-langkah dalam membaca tabel, yaitu sebagai berikut. Membaca judul tabel terlebih dahulu, karena judul akan memberikan gambaran kepada pembaca terkait isi atau data yang dimuat dalam tabel. Kedua, membaca keterangan di bagian atas tabel dan di bagian sisi kiri tabel, karena keterangan itu adalah kunci dari penjelasan mengenai data yang disajikan. Ketiga, mengajukan pertanyaan terkait informasi yang disajikan, sebagai contoh berapa banyak, tahun berapa, dan berapa perkembangannya. Keempat, berusaha untuk menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam tabel. Yang kelima, membaca tabel dengan tetap berfokus pada tujuan atau pencarian informasi yang ingin kita peroleh atau ingin kita ketahui. Cermati pula keterangan dalam setiap baris dan kolomnya. Agar dapat membuat kesimpulan yang benar dari data yang tertera dalam tabel, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menafsirkan tabel, di antaranya yaitu sebagai berikut. Mencermati bagian-bagian tabel. 2. Membaca informasi di sekitar tabel. 3. Mengajukan pertanyaan tentang isi tabel. 4. Menafsirkan angka-angka atau data dalam tabel. 5. Mengaitkan antar data dengan tabel. 6. Mengambil kesimpulan. Selanjutnya, 2.2 yaitu kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan dibuat, atau kebutuhan. Definisi kebutuhan itu sendiri yaitu jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain, digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Macam-macam kebutuhan, yaitu nomor 1 ada server, kedua NIC atau Network Interface Card, ketiga kabel jaringan, 4 hub dan switch, 5 router, 6 bridge, 7 modem, 8 repeater, dan 9 wireless card. Selanjutnya yaitu fungsi kebutuhan. Fungsi kebutuhan dari jaringan teknis melibatkan menjaga mengamankan jaringan organisasi. Kategori ini mencakup memperbarui perangkat lunak keamanan dan lisensi serta melakukan bantuan teknis dalam hal virus atau pelanggaran keamanan. Kewajiban ini dapat memperpanjang untuk menjaga cadangan perusahaan dalam hal terjadi kecelakaan server untuk menghindari hilangnya data. Sifat kebutuhan yaitu ada 3. Yang pertama, kebutuhan interpersonal, kedua, keterampilan teknis, dan ketiga, keterampilan komunikasi. Nah, selanjutnya, ada contoh kebutuhan. Nomor 1, memeriksa dan memperbaiki laptop, komputer, monitor, serta printer yang bermasalah.
Kedua, melakukan pelatihan dalam jaringan, pemecahan masalah, serta konfigurasi sistem instalasi pada komputer ataupun laptop. Ketiga, melakukan pemantauan selama seharian. Keempat, melakukan instalasi manajemen besar, server farms, dan scoping. Kelima, untuk teknisi infrastruktur, tugas yang dilakukan terfokus pada implementasi dan desain jaringan komputer besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada Saudara Arianto yang akan membawakan materi selanjutnya. Saya persilahkan. Terima kasih pada moderator atas waktunya. Kelebihan topologi STAR. Yang pertama, efektif untuk banyak perangkat komputer. Yang kedua, maintenance dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga, proses instalasi yang cukup mudah. Yang keempat, lebih mudah ketika menambah komputer. Next. Kekurangan topologi STAR bergantung ke perangkat pusat, memiliki biaya yang relatif besar, transfer data lambat, jumlah komputer bergantung dengan pouch hub atau switch. Next. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Yang kelima, membantu aktivitas manusia. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Yang ketiga, CAN, Campus Area Network. Yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network. Yang kelima, WAN, Wide Area Network. Yang keenam, Internet. Yang ketujuh, VPN atau Virtual Private Network. Next. Daftar jumlah kebutuhan pengguna dibuat. Definisi jumlah. Jumlah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga jumlah dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Banyaknya tentang bila atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arianto telah membawakan materinya. Selanjutnya, pemateri terakhir yaitu Saudara Teguh akan membawakan materi. Kepadanya saya persilahkan. Kumayo. Silahkan dibaca. Mohon. Kela. Ya. Tiger gejumi di. Langsung ya macanya mitere. Ya, langsung. Macam-macam kebutuhan, yaitu ada dua, kebutuhan mutlak, kebutuhan primer. Kebutuhan mutlak mengandung arti tidak boleh tidak. Jika kebutuhan mutlak merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, individu tersebut tidak dapat bertahan hidup. Sebagai contoh adalah kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok, merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Kebutuhan primer diantaranya adalah sebagai berikut. Pangan merupakan kebutuhan primer yang pertama dan utama. Pangan dapat diperoleh dengan mengolah dari sumber hewani maupun nabati. Next teh.
menunjukkan jumlah kebutuhan. Berikut ini metode yang bisa digunakan. Metode keputusan manajerial. Metode studi kerja, metode kerja matematika, metode resiko, metode Delphi, metode tren, metode analisis tenaga kerja, metode kalkulator HR, metode anggaran. Next. Kebutuhan konsep jumlah. Bagaimana konsep jumlah kebutuhan pengguna? 1. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingan yang terdiri atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kedua, kebutuhan manusia tingkat waktu yang terdiri atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Ketiga, kebutuhan manusia tingkat subjek, yaitu kebutuhan dan kebutuhan kelompok. Yang keempat, kebutuhan manusia tingkat sifat antara lain kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kelima, kebutuhan manusia tingkat wujud yang terdiri atas kebutuhan menerima, dan yang kelima, kebutuhan manusia tingkat wujud yang terdiri atas kebutuhan material dan imaterial. Contoh kebutuhan pengguna. Kebutuhan sekunder contohnya kulkas, AC, kompor, dan semacamnya. Kebutuhan primer contohnya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersier contohnya perhiasan, emas, kapal pesiar, mobil, dan sebagainya. Baik, Terima kasih. materi telah dibawakan semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator dan teman-teman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.